Oke, baiklah kita mulai perkuliahan struktur baja 2. Jadi di video ini saya akan menyampaikan materi tentang contoh perencanaan balok komposit. Adapun referensi yang saya gunakan adalah bukunya Bapak Wiryanto Deobroto yang berjudul Struktur Baja. Nah, teman-teman, kalau misalkan memang berminat sekali belajar baja, nanti bisa saja membeli buku beliau ya. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah menyampaikan materi ya tentang teori balok komposit ya. Nah, sekarang di video ini kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan perencanaan balok komposit. Nah, kita tahu bahwa kalau kita merencanakan balok komposit, nanti ada yang kita analisis sebagai penampang plastis dan ada yang kita analisis sebagai penampang elastis ya. Kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya, ingat kalau penampang baja kita itu termasuk penampang kompak, maka kita bisa menghitung menggunakan penampang plastis ya. Karena apa? Kalau kompak berarti dia tidak akan tertekuk hingga mencapai momen plastisnya. Tapi kalau misalkan dia penampang tak kompak, berarti dia akan tertekuk sebelum mencapai momen plastis. Sehingga analisisnya pun juga kita harus melakukan analisis dengan perilaku elastis. Nah, untuk dua contoh soal nanti kita akan bahas di sini. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama, bagaimana jika penampang itu kompak ya. Sehingga kita hitung dengan cara kondisi plastis ya. Jadi di sini ada sistem balok profil baja hot roll tipe UB ya 1016 kali 305 dikali 493 ya. Nah, beratnya itu adalah 492,6 kg per meter. Jadi berat bajanya ini ya adalah 492,6 kg per meter. Itu didapat dari produknya Nippon Steel dan Sumitomo Metal dari Jepang ya. Dengan mutu bajanya itu adalah SM400A atau bisa juga setara dengan F-Yield 245 MPa ya. Sistem ini dikembangkan jadi balok komposit. Jadi balok yang tadi dia UB1016 ini kita berikan plat beton sehingga nanti kita berikan dia perilakunya sebagai balok komposit ya. Sehingga dipasang dua buah profil UB dengan jarak 3 meter. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi ada dua buah profil seperti ini dipasang dengan jaraknya adalah 3 meter dan di atasnya terdapat plat beton dengan tebal 250 mili ya. Jadi tebal betonnya di sini adalah 250 mili. Dengan lebar total dari si balok beton ini adalah 6 meter ya. Ya. Jadi karena lebarnya total 6 meter, di sini adalah 3 meter. Berarti sisanya kita bagi dua, yaitu 1,5 meter dan 1,5 meter. Nah, agar terjadi aksi komposit penuh, diberi shear stat yang lebih ya. Oke. Kita lanjut lagi, ini adalah gambarnya ya. Gambar potongan sistem balok kompositnya seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Berat sendiri diperhitungkan sebagai beban mati ya. Beban hidup terpusat PU di tengah bentang. Mutu plat beton adalah FC Action 30 MPa. Hitung besaran nilai PU yang dapat dipikul. Oke. Saya ulangi ya. Jadi berat sendiri itu diperhitungkan sebagai beban mati. Adapun berat sendiri ini berupa beban betonnya ya. Kemudian juga beban sendiri dari profil bajanya. Nah, itu kita anggap sebagai beban mati. Nah, di sini di balok ini ya dia diberikan peletakan sederhana yaitu sendi dan roll dengan panjang bentangnya adalah 12 meter ya, yaitu 6 meter ditambah dengan 6 meter di sini. Nah, tepat di tengah bentang itu diberikan beban hidup terpusat ya sebesar PU. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kira-kira dengan struktur komposit seperti ini ya. Kira-kira dia mampu menahan beban hidup itu besarnya berapa? Artinya PU yang mampu dipikul itu berapa besarnya ya. Seperti itu.
Nah, kemudian kita coba hitung di sini. Yang pertama kita kerjakan dulu berapa lebar efektif platnya, ya. Dari syarat bentang dan jarak balok, maka lebar efektifnya BE-nya yang kita ambil adalah 3 meter. Adapun gambar penampang komposit menjadi seperti ini, ya. Ya, jadi kita ambil di sini, ya. Kita anggap setengah dari ini, ya. Ini adalah 1,5 ditambah lagi di sini bagi 2, 1,5, jadi totalnya ada 3 meter, ya. Jadi kita ambil seperti ini gambarnya, ya, seperti itu BE-nya. Sehingga dapatlah BE-nya 3 meter dan lain sebagainya. Ini tetap saja, ya. Nah, jadi inilah penampang komposit yang akan kita analisis. Oke. Jadi langkah pertama kita sudah tahu berapa BE-nya. Yang kedua adalah kita cek apakah penampang ini profilnya ada profil kompak atau tidak kompak, ya. Nah, cara ceknya bagaimana? Yaitu kita lihat rasio kelangsingan badannya, yaitu H per TW, ya. H per TW misalkan dia lebih kecil atau sama dengan 3,76 dikalikan akar modulus elastisitas baja, yaitu E, dibagi dengan tegangan lelehnya F yield, maka dia disebut dia penampang kompak, ya. Kalau misalkan dia kurang dari atau sama dengan itu. Tapi kalau misalkan dia lebih, berarti dia adalah penampang tak kompak. Nah, di sini kita hitung ternyata H per TW-nya adalah 29,9 dan syarat batasnya adalah 107,4. Nah, berarti dia kurang dari syarat batas itunya. Berarti dia adalah penampang kompak, sehingga kalau kompak berarti bisa kita analisis sebagai penampang plastis, ya. Berarti kita analisis sebagai penampang plastis. Misalkan nanti teman-teman semua mendapatkan perhitungan yang dia tidak kompak, berarti itu harus dianalisis sebagai penampang elastis, ya. Untuk penampang elastis nanti kita akan bahas di contoh berikutnya. Nah, kemudian kalau sudah tahu penampang kompak, kita lanjut lagi untuk menghitung resultan gaya couple maksimum. Nah, kita hitung berapa besar nilai C dan berapa besaran nilai T-nya, ya. C ini adalah compression dari si baja si beton, dan T itu adalah tension dari profil bajanya, ya. Artinya compression itu adalah tekannya, tension itu adalah tariknya. Nah, rumus untuk compressionnya adalah 0,85 dikalikan dengan kuat tekan beton, yaitu adalah FC action, dikalikan dengan luas penampang betonnya, yaitu adalah 0,85, ya, dikalikan FC action, dikalikan BE, dikalikan dengan tebal platnya, ya. Jadi 3000 dikalikan 250 ini adalah luas betonnya. Nah, kita dapatkan hasilnya, kemudian kita bagi 1000, ya. Bagi 1000 itu artinya dari Newton ke kilonewton. Karena apa? Di sini dia adalah MPa satuannya, FC action-nya. Berarti adalah Newton per milimeter persegi, ya kan? Ini adalah milimeter persegi, hasilnya dikalikan sisa Newton. Nah, kita ingin mendapatkan satuannya adalah kilonewton, maka kita bagi dengan 1000 di sini. Sehingga dapatlah gaya tekan betonnya adalah 19.125 kilonewton. Kemudian untuk gaya tarik dari bajanya adalah rumusnya kuat tarik lelehnya, yaitu adalah F yield dikalikan dengan luas penampang baja, ya. Nah, luas penampang baja ini bisa kita dapatkan dari tabel profilnya, atau kalian bisa menghitung manual juga silahkan, ya. Oke, sehingga dapatlah nilai T-nya adalah 15.415 kilonewton. Nah, di sini diketahui bahwa ternyata nilai compression dari beton itu melebihi dari nilai tarik dari si bajanya. Maka garis netral plastis itu dia ada di plat beton. Oke, ya. Jadi nanti di sini teman-teman lihat kembali. Kalau misalkan syaratnya seperti ini, berarti dia ada di garis netralnya ada di plat beton. Tetapi kalau misalkan C kurang daripada T, nanti kalian teman-teman lihat lagi di teori di video sebelumnya. Ingat kalau penampang plastis ada 3 kasus. Kasus pertama itu garis netral plastisnya itu jatuh di profil si betonnya, ya. Kasus kedua, garis netral plastis itu bisa jatuh di profil sayap dari bajanya, ya. Sedangkan kasus ketiga, garis netral plastis itu akan jatuh di
web dari si profil bajanya. Nah, berhubung seperti ini, karena nilai C-nya lebih besar daripada T, maka garis netral plastisnya itu berada di penampang beton. Nah, untuk membuktikannya kita bisa lihat terlebih dahulu. Di sini bisa kita ambil ya, C sama dengan T ya di sini rumusnya ya. C sama dengan T di sini. Nah, C sama dengan T itu adalah C sendiri adalah 0,85 F-section dikalikan BE dikalikan dengan A ya. Sama dengan AS dikalikan F yield. Nah, ini sama persis kayak kalian belajar di beton. Sehingga A sama dengan AS dikalikan F yield dibagi dengan 0,85 F-section dikalikan BE, ya kan? Nah, kita lihat di sini, benar tidak A-nya ini, ya, nilai A ini tinggi dari blok atas, itu apakah benar kurang daripada tebal si plat betonnya, ya? Kita hitung di sini, nilai A ternyata adalah 202 mm, sedangkan tebal plat betonnya adalah 250 mm. Berarti benar, garis netral plastis itu berada di plat betonnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dengan dapatnya nilai A segini, ya, berarti posisinya adalah di sini ya, nilai A-nya itu ada di profil betonnya, jatuhnya di situ. Nah, sekarang kita ingin mencoba menghitung momen lentur positif balok ya. Nah, langkah keempat, kita tulis terlebih dahulu di sini YC ya. YC itu adalah setara dengan tebal plat betonnya, yaitu adalah YC sama dengan T, yaitu sama dengan 250 mm. Nah, Y2 itu adalah jarak dari titik pusat ini ya, titik pusat dari si blok tekannya ke titik sini. Nah, ke titik sini itu namanya C2 ya. Y2. Nah, Y2 berarti untuk mendapatkan Y2 adalah sama dengan YC. YC adalah total dari sini sampai dengan sini dikurang dengan setengah A ya. Dikurang dengan setengah A. Sehingga didapatlah nilai Y2 adalah sama dengan 149 mm. Nah, kemudian untuk mendapatkan momen nominalnya atau momen lenturnya adalah gaya dikalikan jarak. Gayanya adalah T di sini ya. Gayanya adalah T dikalikan jaraknya, yaitu adalah dari sini sampai dengan sini ya. Nah, dari sini sampai dengan sini, yaitu adalah Y2 ditambah dengan setengah D ya. Nah, Y2 ditambah dengan setengah D, artinya dari sini ya, sampai dengan sini. Y2 itu dari sini sampai sini, ya kan? Setengah D adalah dari atas sini sampai dengan sini. Nah, ini adalah setengah D. Nah, didapatlah ternyata momen nominalnya adalah sama dengan 9.253 kN ya. Jangan lupa di sini kita kalikan dengan faktor reduksi kekuatan lentur, yaitu 0,9. Oke. Itu untuk rumus kalau misalkan garis netral plastisnya jatuh di plat beton ya. Tapi kalau misalkan kasusnya itu jatuh di sayap ataupun di badan, rumusnya agak sedikit berbeda ya, karena gambar diagram tegangannya juga akan sedikit berbeda ya. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah kapasitas balok dalam memikul PU tadi, PU adalah beban hidup, maka kita harus mencari terlebih dahulu kapasitas netonya ya, kapasitas neto dari balok komposit yang memikul beban hidupnya. Nah, plat beton dan berat sendiri baja itu dihitung sebagai beban mati, sehingga nilai QU-nya dari beban mati adalah, kita hitung sendiri berat sendiri dari plat betonnya. Ini 24 adalah berat jenis beton ya, 24 kN per meter kubik, dikalikan lebar betonnya 3 meter
ya, dikalikan dengan tebal betonnya 0,25 meter. Sudah, itu adalah berat sendiri dari si plat beton, ditambah lagi dengan berat sendiri dari si profil baja tadi, ya. Dikalikan 1,2 karena faktor faktor pembebanan, ya, kombinasi pembebanan, yaitu adalah 27,5 kilonewton per meter. Sehingga momen yang dihasilkan atau momen yang dihasilkan oleh beban mati adalah, karena dia seperti ini ya, tadi sendi dan roll ya, si baloknya. Nah, karena dia berat sendiri, otomatis dia adalah bebannya adalah beban garis atau terdistribusi merata, ya. Bebannya adalah terdistribusi merata seperti ini. Berarti untuk mendapatkan Mmax-nya, ya, Mmax akibat beban mati adalah 1/8 KL kuadrat. Jadi 1/8, ya, dikalikan Q-nya adalah 27,5, dikalikan dengan L kuadrat. Ingat tadi L-nya adalah totalnya 12 meter. Sehingga momen akibat beban mati itu adalah 495 kilonewton meter. Nah, sehingga kapasitas baloknya, ya, kapasitas bersih balok tanpa memikul beban mati itu adalah kapasitas nominal tadi dikurang dengan momen yang terjadi pada beban mati, ya. Sehingga didapatlah MU-nya untuk beban hidup adalah 8.759 kilonewton meter, ya. Jadi PU maksimum di tengah bentang, ya, MU-nya adalah 8.000 tadi ini, ya. Sehingga kalau kita ditanya berapa sih PU-nya, ya kan? Berapa sih PU yang mampu dipikul oleh si profil baja atau si komposit ini? Berarti adalah bentuknya menjadi sendi dan roll. Ingat tadi PU-nya adalah berupa beban terpusat di tengah bentang, ya. Nah, ini jaraknya adalah berarti 6 meter sama 6 meter atau 12 meter totalnya. Nah, berarti Mmax-nya, ya, Mmax-nya itu sama dengan 1/4 PL, ya. Nah, M-nya sendiri adalah ini. Nilai M-nya adalah 8.759, ya. Berarti 8.759 sama dengan 1/4 P dikalikan L-nya adalah 12. Nah, berarti 8.759 sama dengan 12 dibagi 4, berarti 3P. Berarti P sama dengan 8.759 dibagi dengan 3. Sehingga didapatlah 2.920 kilonewton. Oke, jadi beban hidup berupa beban terpusat di tengah bentang yang mampu dipikul oleh balok komposit adalah besarnya 2.920 kilonewton. Oke, sudah terjawab itu, ya. Jadi pertanyaan tadi yang ditanya berapa sih beban yang mampu dipikul oleh si balok komposit, PU-nya itu sebesar tadi 2.900, ya kan? Nah, sekarang kalau kita ingin melihat kuat geser baloknya, ya. Jadi ada kuat lentur yaitu momen nominal dan ada kuat geser yaitu adalah V nominal, ya. Itu dapat kita hitung dengan cara seperti biasa di balok pada umumnya, ya. Kita hitung dulu plat badan profil gilasnya atau hot roll-nya. H/TW-nya adalah kisaran 30 nilainya. Itu jika dia kurang daripada ini, ya, maka kita bisa menggunakan rumus yang di sini, ya. Bisa menggunakan rumus pada biasanya. Yaitu rumusnya adalah reduksi kekuatan geser dikalikan 0,6 dikalikan F yield dikalikan luas badannya yaitu AW dikalikan dengan CV-nya, ya. CV-nya sama dengan 1 di situ. Nah, kalau sudah dihitung semua, maka dapatlah kapasitas gesernya itu adalah 4.721 kilonewton. Sedangkan kalau kita lihat gaya lintang yang terjadi, ya, gaya lintang yang terjadi berarti adalah setengah dari PU tadi, itu adalah 1.460 kilonewton. Nah, beban titik maksimum PU ini tadi yang kita dapatkan akibat lentur tadi, ya, ditentukan oleh momen plastis balok komposit yang terjadi di kondisi yang jauh di bawah kapasitas gesernya.
Jadi gesernya itu tidak menentukan, tapi yang menentukan adalah si momen lenturnya. Karena misalkan kita beri beban tadi, maka yang runtuh yang terjadi itu adalah runtuh diakibatkan kapasitas lentur yang lebih rendah daripada kapasitas gesernya. Sehingga bisa saja kita sebutkan namanya runtuh akibat lentur. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita hitung lagi. Di sini adalah perhitungan penampang elastis transformasi. Jadi di sini kita ingin mendapatkan penampang transformasinya. Berarti si balok beton ini, ya, balok beton ini kita coba kita transformasikan menjadi penampang baja, ya. Jadi dari profil beton, material beton kita rubah menjadi material baja. Nah, untuk beton normal atau WC sekitaran itu nilainya, maka nilai N-nya ya. Nilai N ini adalah perbandingan modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas beton. Yaitu didapatlah adalah 7,8, ya kan? Nah, si profil beton ini ingin kita rubah menjadi profil baja. Dari material beton ini kita rubah menjadi material baja. Nah, sehingga apa? Kalau kita rubah menjadi baja, ya, beton ini, maka BE-nya itu harus kita bagi dengan nilai N, yaitu 7,8 tadi. Sehingga nilai BE tadi bukan lagi 3000, berarti menjadi 385 mili, ya. Ini menjadi 385 mili. Nah, ini anggapannya bahwa, ya, luas tadi kan 3000, ya. 3000 dikalikan tebal betonnya adalah 250, itu sama dengan 385, ya, dikalikan dengan 250. Secara kapasitas itu sama, ya. Jadi dengan beton, ya, dengan beton kita memerlukan profil atau dimensi sebesar ini. Dengan kita ubah ke baja, maka dimensi yang sekecil ini itu hasilnya akan sama dengan seperti ini kapasitasnya. Artinya dia ditransformasikan, ya, dari beton kita rubah ke baja, ya. Karena baja itu dia lebih kuat, otomatis dia memerlukan dimensi yang lebih kecil daripada si betonnya, ya. Jadi kita ubah ini menjadi baja dengan lebarnya sekian, ya. Sehingga kita hitung di sini, ya, kita hitung ada B-nya di sini 385, ya. Ada H 250 tebalnya. Kita hitung luasnya seperti biasa, B dikalikan H. Kemudian kita hitung YI, ya. YI adalah jarak titik pusat ke garis atas, ya. Nah, dari sini ke atas ini berapa? Ya. Yaitu adalah 250 dibagi dengan 2, ya. Dapatnya 125 mili. Kemudian kita hitung lagi A dikalikan Y, ya. 96.000 ini kita kalikan dengan 125, dapatnya sekian. Kemudian kita hitung I0-nya, ya. 1/12 BH pangkat 3, ya kan? Dapatnya adalah 5,01 dikalikan 10 pangkat 8. Kemudian kita kalikan lagi dengan A dikalikan dengan Y0 dikurang YI dikuadratkan. Ya, dapatnya sekian. Untuk profil baja, angka-angka ini bisa kalian dapatkan di tabel bajanya, ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, untuk YI ini sebenarnya adalah berarti dari titik pusat sini, ya, ke atas ini berapa? Ya. Berarti 1036 dibagi dengan 2 ditambah dengan 250. Dapatnya 768. Jadi contohnya seperti itu. Sehingga kalau kita pengen mendapatkan garis netral, ya, Y0 adalah sigma AY, ya, sigma A dikalikan YI dibagi dengan sigma A, ya. Dapatnya adalah 379,2 mm. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin mendapatkan berapa sih inersia transformasinya, ya. Inersia transformasi berarti adalah sigma dari I0 tadi ditambah dengan sigma A dikalikan Y0 dikurang YI dikuadratkan, ya. Sehingga inersia transformasinya adalah sekian. Nah, inersia transformasinya adalah sekian.
Nah, di sini adalah dijelaskan bahwa tidak praktis membuat analisis akurat kekakuan balok komposit. Pengukuran landutan jangka pendek itu memperlihatkan bahwa momen inersia efektif ya atau IF ya adalah sekitar 15-30% lebih rendah dari teori analisis elastisnya atau I ekuivalennya atau sama nilainya dengan I transformasi. Oleh sebab itu, agar hasilnya realistik, maka bisa kita ambil inersia efektif itu adalah sekitar 0,75 dari inersia ekuivalennya. Berarti kita ambil di sini inersia efektif 0,75 dikalikan dengan inersia ekuivalen, di mana inersia ekuivalen itu adalah sama dengan inersia transformnya. Ya, berarti ini. Nah, kita kalikan dengan 0,75. Didapatlah inersia efektifnya adalah sekian. Oke. Kemudian kita hitung lagi, ya, hitungan landutan dan tahapan konstruksi jangka pendek. Ya. Tahap pembebanan perlu dievaluasi pada perencanaan balok komposit. Itu umum terjadi jika ada keinginan memanfaatkan keunggulan digunakannya dua material yang berbeda. Struktur baja unggul karena siap dipakai setelah dirakit, sedangkan beton itu perlu waktu untuk mengeras. Ya. Maka balok baja sebelum jadi komposit dapat dipakai terlebih dahulu sebagai bekisting sampai betonnya mencapai kekuatan tertentu. Nah, hal ini itu disebut dengan unsure construction. Ya. Pada kondisi ini, balok bekerja sebagai struktur non-komposit. Saat plat beton mengeras, baru dia sebagai komposit. Nah, jadi di sini adalah konsepnya saat dia pelaksanaan. Saat kita rakit ya bajanya, kemudian kita cor betonnya, maka waktu beton itu masih belum mengeras ya, maka aksi komposit itu belum terjadi ya. Artinya selagi dia belum komposit, berarti sebelum dia mengeras betonnya, maka si profil baja itu akan memikul berat itu secara sendiri ya. Artinya profil baja ini akan memikul berat sendiri si plat beton segarnya ya sebelum dia mengeras ya. Nah, pas dia sudah mengeras si plat beton ini, maka komposit itu akan terjadi. Nah, jadi saat pelaksanaannya kita hitung terlebih dahulu apakah si profil baja ini mampu memikul si beton segarnya atau tidak ya. Nah, seperti itu. Jadi kita hitung dulu kondisi dia sebelum komposit dan kondisi dia sesudah komposit ya. Ingat kalau kondisi dia sebelum komposit, berarti profil baja akan bekerja sendiri untuk memikul beban beton segarnya dan beban pelaksanaan. Tapi kalau sudah komposit, berarti betonnya sudah mengeras sehingga beton dan bajanya itu dia mampu bekerja secara bersama-sama. Nah, untuk itu ada dua tahapan berbeda yang akan dievaluasi ya. Masing-masing tahapan itu menghasilkan landutan tersendiri. Jadi ada landutan yang diakibatkan dia sebelum komposit, kemudian ada lagi tambahan landutan yang dia dihasilkan sesudah dia komposit. Nah, jika ingin landutan itu minimum, ya, dapat dipasang tiang penyangga atau shoring ya, di bawah balok sampai plat beton itu dia kuat. Ya. Ini dipilih jika tiang penyangga dapat dipasang. Umumnya dipakai pada konstruksi bangunan. Sistem ini disebut shore construction. Ya. Kondisi ini struktur bekerja menunggu aksi komposit efektif saat plat beton mengeras satu tahapan secara keseluruhan. Jadi saat pelaksanaan, misalkan kita menghitung si profil baja ini, WF ini, ya. Misalkan dia bekerja secara sendiri dan memikul beban mati dari si plat beton segarnya, kemudian ditambahkan dengan beban pelaksanaan. Misalkan dia tidak mampu memikul itu, maka bisa kita berikan perancah ya atau penyangga, atau istilahnya namanya adalah shoring ya. Kita pasang sehingga dia tidak perlu kita evaluasi lagi. Tetapi kalau misalkan kita tidak dapat menaruh penyangga ya atau memasang shoringnya, maka kita harus pastikan terlebih dahulu saat kondisi itu sebelum komposit, maka kita harus memastikan bahwa si profil WF ini atau si profil baja ini dia mampu memikul beban pelaksanaan, yaitu berupa beban beton segarnya dan beban hidup pelaksanaannya. Nah,
Jadi sebelum dia komposit kita harus hitung terlebih dahulu. Nah, pilihan short atau unshort construction itu tidak berpengaruh pada kekuatan batas plastisnya. Nah, ya, tapi hanya mempengaruhi lendutan yang terjadi. Nah, jadi kita hitung dulu di sini. Sistem unshort construction dan lendutan jangka pendek, beban pada kondisi kerja tanpa faktor beban QD adalah beban merata akibat berat sendiri profil baja dan plat beton segar. Ya, artinya betonnya dia belum mengeras. Berat jenis beton kita ambil 24 kN per meter kubik. Sehingga QD-nya adalah sekian. Ya kan? Nah, QD adalah ini adalah 24, ini adalah berat jenis beton dikalikan lebar platnya dikalikan dengan tebal plat beton ditambah dengan berat si profil bajanya. Oke. Kemudian kita hitung lendutan yang terjadi, ya. Lendutan sebelum dia komposit adalah, ya. Berarti teorinya dia adalah seperti ini. Nah, bebannya adalah beban merata seperti ini, ya. Kalau beban merata berarti rumusnya adalah 5/384 dikalikan QD dikalikan L pangkat 4 dibagi dengan EI, ya. I-nya pun adalah inersia dari si baja, maka di situ adalah IS, inersia steelnya. Nah, ini adalah inersia dari si bajanya. Dan nilai E-nya pun juga adalah nilai E dari si profil baja. Oke, kalau sudah dapatlah ternyata lendutannya ada 3 mili. Jadi saat profil baja ini, ya, di atasnya beton itu baru dicor, maka lendutan yang terjadi ada sekitar 3 mili, ya. Itu kalau misalkan dia tanpa perancah, ya, tanpa perancah atau tanpa shoring kita pasang seperti ini. Nah, sudah dapatlah 3 mili. Nah, konsekuensi dipilihnya strategi unshort construction, maka balok harus dievaluasi juga sebagai struktur non komposit atau balok biasa. Nah, untuk itu maka dianggap ada beban hidup konstruksi. Nah, ini adalah beban pelaksanaan yang saya bilang tadi, atau beban hidup konstruksi sebesar 500 kg per meter persegi. Jadi untuk lebar bidang tributari 3 meter, maka QL-nya menjadi 15 kN per meter, ya. Jadi ini kita jadikan dia tributari 3 meter, maka dapatlah QL-nya adalah menjadi 15 kN per meter. Sudah? Sehingga QU-nya, ya, ini adalah kombinasi pembebanan 1,2 QD ditambah dengan 1,6 QL, maka menjadi 51,5 kN per milimeter, ya. Sorry, itu per meter, ya. Nah, ini per meter salah ini. Jadi 51,5 kN per meter. Sehingga momen ultimatnya adalah 1/8 Q dikalikan L kuadrat, ya. Dapatlah 927 kN meter. Karena digunakan profil baja gilas, ya, tipe UB, maka telah disediakan tabel bantu khusus, ya. Sehingga perhitungan manual yang cukup panjang tidak diperlukan lagi. Nah, jadi kalau kalian punya tabel seperti ini, nah ini mudah ini. Tadi kita menggunakan UB, berarti universal beam, ya, dari Nippon Steel dan Sumitomo Metal, ya, dengan F-feel-nya 240 MPa. Nah, kita tadi menggunakan yang ini, ya. Nah, yang ini kita gunakan. Nah, di sini kalau kalian punya tabel seperti ini, kalian bisa mendapatkan langsung berapa sih momen plastisnya, kemudian berapa sih nilai ZX-nya, dan lain sebagainya. Berapa kapasitas lenturnya, apa kapasitas gesernya. Nah, kita dapatkan berarti momen plastisnya adalah sekian, ya, sebenarnya seperti itu. Tapi untuk F-feel yang 240 MPa. Sedangkan F-feel kita tadi, kalau tidak salah besarnya adalah 245 MPa. Ya, sehingga perlu kita modifikasi sedikit. Nah, tabel bantu tadi itu didasarkan dengan mutu baja 240 MPa, ya. Padahal mutu kita adalah 245 MPa, sehingga perlu dirubah. Nah, kita catat terlebih dahulu berapa nilai LP-nya, berapa nilai RR-nya. Ini dicatat
ya sama BF-nya. Ini dicatat untuk kita menghitung lateral torsi buckling. Ya, jadi kita cek juga apakah dia akan terjadi tekuk ke samping. Nah, untuk momen plastis maka reduksi kekuatan lentur dikalikan modulus plastisnya dikalikan F yield-nya, maka didapatlah adalah sekian. Nah, ini adalah kapasitas momen nominal dari si balok. Nah, lateral bracing atau pertambatan lateral akan dipasang pada tumpuan dan di posisi beban terpusat, yaitu di tengah bentang. Nah, berarti di sini tadi kan jaraknya adalah 12 meter. Di sini adalah beban PU. Nah, ternyata di contoh soal ini dia dipasang bracing ya. Dia di ujung sini ada bracingnya ya, dan di sini juga ada bracingnya. Jadi kalau di sini ada balok, nah seperti ini dia. Nah, dipasang seperti ini. Jadi ada pengaku ke sampingnya. Berarti LB ya, LB itu adalah panjang pertambatan lateralnya. Berarti LB-nya adalah 6 meter di sini. Nah, LB adalah 6 meter. Nah, kita bandingkan sekarang. LB nilainya di mana? LB ini nilainya adalah di antara LP dan di antara LR. Nah, berarti rumus yang kita pakai adalah rumus ini. Ya kan? Rumusnya ada rumus ini. Tapi kalau misalkan LB itu dia lebih besar daripada LR, nah, maka rumusnya beda lagi. Ya. Ataupun LB itu dia lebih kecil daripada LP, nah, itu rumusnya juga akan beda lagi. Jadi nanti teman-teman semua lihat lagi teori balok ya. Balok di struktur baja 1 itu di bagian lateral torsi buckling. Nah, lihat lagi rumusnya di situ yang dipakai yang mana. Oke. Kalau rumus sebenarnya itu ini ya. Rumus sebenarnya untuk yang kondisi kita sekarang itu ini. Tapi ini bisa disingkat menjadi BF ya. Bisa disingkat menjadi BF. Di mana BF ini bisa kita dapatkan dari si tabel profilnya. Nah, sehingga kalau kita hitung didapatlah momen nominalnya ya, si balok ini adalah 4562 kN meter. Nah, sehingga momen yang terjadi tadi ya saat dia sebelum komposit itu ada 927 kN meter. Berarti saat baja itu bekerja sendiri sebelum adanya aksi komposit, dia sudah mampu memikul bebannya, artinya tidak runtuh. Kemudian lendutan yang terjadi itu kisaran 3 mili tadi ya, kalau tidak salah. Nah, 3 mili lendutannya. Oke ya. Jadi secara pelaksanaan dia sudah aman. Sekarang kita cek lagi kondisi struktur jika sudah dia komposit ya. Kondisi struktur jika dia sudah komposit artinya sudah beroperasi. Maka kita lihat beban yang bekerja apa setelah dia beroperasi, yaitu berupa beban hidup di tengah bentang. Ya. Maka di sini beban hidupnya adalah dibagi LF ya, itu artinya load factor. Load factor kita adalah 1,6 untuk beban hidup. Maka beban hidupnya ada sekian yang mampu dipikul, yang diperbolehkan ya. Walaupun kapasitasnya adalah mampunya sekian, tapi yang dibolehkan adalah 1825 kN. Sehingga lendutan yang terjadi setelah dia komposit itu hanya diakibatkan oleh beban hidup sebesar PU. Berarti bebannya di seperti ini. Nah, PU di sini, maka untuk mendapatkan lendutannya rumusnya adalah PL pangkat 3 dibagi 48 EI ya. I yang dipakai bukan lagi inersia steel, tapi inersia yang dipakai adalah inersia efektif. Artinya inersia yang kita dapatkan tadi di sini. Ya. Yang kita dapatkan di sini. Nah, ini. Artinya sudah terjadi komposit yang kita hitung inersia ini itu adalah inersia kompositnya. Tapi catatannya plat beton tadi harus kita transformasikan terlebih dahulu ke material baja supaya lebih mudah menghitung inersianya. Sehingga apa? Modulus elastisitas yang dipakai pun adalah modulus elastisitas dari si baja. Nah, ini dia. Ya.
Sehingga lendutan yang terjadi akibat beban hidup adalah 16,5 mm. Ya. Sehingga kalau kita hitung total lendutannya, ya, kita hitung dulu tadi sebelumnya adalah sebelum komposit, yaitu 3 mili, dia sudah melendut. Setelah itu ada beban operasionalnya, ya, beban beroperasi. Setelah jadi komposit ditambah lagi 16,5 mili. Maka lendutan yang terjadi sekarang adalah 19,5 mm. Nah, oke, ya, jadi itu yang terjadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman semua, ya, yang pertama harus diperhatikan adalah apakah si profil ini dia adalah profil kompak atau tidak, ya. Kalau dia profil kompak, berarti teman-teman melakukan analisis balok kompositnya itu dengan cara analisis plastis, ya, dengan cara analisis plastis. Jadi pertama-tama teman-teman semua pastikan terlebih dahulu apakah dia penampang kompak atau tidak, ya. Kalau dia kompak, hitunglah dengan cara plastis, ya. Kemudian langkah kedua, teman-teman semua cari di mana posisi garis netral plastisnya, ya. Apakah garis netral plastis itu terletak di plat beton, ataukah terletak di plat sayap, atau terletak di web dari profil bajanya, ya. Karena masing-masing itu semua, maka rumus ini pasti berbeda, ya. Rumusnya akan berbeda karena gambar ini juga akan berbeda, ya. Jadi pastikan itu dulu di mana letak garis netral plastisnya. Kemudian baru hitung saja berapa momen nominalnya dan apa sih yang ditanyakan, ya. Yang ditanyakan adalah PU, ya sudah kita cari seperti ini. Nah, sebenarnya untuk contoh soal tadi itu di langkah ke-7 itu sudah cukup kita dapatkan nilainya, PU-nya adalah sekian. Tetapi kita tahu kan bahwa kalau komposit itu saat proses pelaksanaannya dia beton itu kan dia membutuhkan waktu untuk mengeras. Berarti pasti ada kondisi dia si profil ini belum terjadi perilaku komposit. Nah, berarti harus kita hitung dulu. Kalau dia belum terjadi komposit, berarti si profil baja ini akan memikul gaya itu secara sendiri. Nah, gaya apa saja yang akan dipikul oleh si profil baja? Maka yang pertama adalah berat sendiri si profil baja itu ditambah dengan berat sendiri dari si beton segar, ya. Ditambah lagi dengan beban hidup. Beban hidup berupa beban pelaksanaan, ya, yaitu 500 kg per meter persegi. Nah, setelah kalian dapat gaya-gaya itu, kalian analisis lagi, maka kalian hitung lendutan yang terjadi berapa sih saat dia sebelum komposit, ya, tanpa menggunakan perancah seperti ini, ya. Nah, ternyata lendutannya adalah sekian. Kemudian kalian hitung lagi apakah balok itu mampu atau tidak memikul gayanya. Nah, ternyata dia mampu, ya. Ternyata dia mampu. Nah, saat menghitung gaya seperti ini, teman-teman semua menggunakan konsep balok biasa, ya. Jadi buka lagi materi baloknya di baja 1, rumusnya seperti apa. Kemudian apakah ada lateral bracing di situ atau tidak ada, ya. Nah, kalau gunakan lateral bracing berarti hitung lagi di mana posisi LB-nya, ya, apakah di sini, di antara ini, atau malah di sini dia nilainya. Ingat, semakin besar nilai LB-nya, ya, semakin besar nilai LB-nya, maka kapasitas dari si profil baja itu juga akan bisa lebih turun. Karena dengan semakin besar nilai LB, faktor terjadinya atau resiko terjadinya LTB atau lateral torsi buckling itu juga akan semakin besar, ya. Nah, kalau sudah terjadi lateral torsi buckling, maka kapasitas dari si balok itu juga akan semakin turun. Nah, semakin banyak teman-teman semua pasang lateral bracing di sini, maka kapasitas momennya itu juga akan semakin meningkat. Oke. Setelah itu baru teman-teman semua hitung lagi berapa sih lendutan yang terjadi setelah dia terjadi komposit, ya, seperti itu. Oke, saya rasa video pertama cukup sampai di sini. Jika ada teman-teman semua yang belum paham atau belum jelas, bisa saja ditanyakan melalui grup WA kita. Oke, ya.
Sekian saya ucapkan terima kasih.